Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sabila, berasal dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel. Sel adalah bagian struktural terkecil dari makhluk hidup yang menjadi dasar penyusun bagian-bagian tubuh makhluk hidup tersebut. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Pada saat itu, ia mengamati sel gabus dari sel tumbuhan yang telah mati menggunakan mikroskop sederhana. Kemudian, ia menemukan rongga kecil dan menamainya dengan sel. Selanjutnya, penemuan tentang sel berkembang pada saat Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel yang hidup pada alga dan bakteri. Banyak ilmuwan yang mengemukakan mengenai teori tentang sel, di antaranya Schwartz dan Leyden, Bernard, Felix Lunardi, dan lain-lain. Oke, yang pertama ada prokaryotik. Prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, atau disebut juga uniseluler. Contohnya ada Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria. Yang kedua ada eukariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau disebut juga dengan multiseluler. Contohnya Protista, Fungi, Tantale, dan Animalia. Oke, selanjutnya perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik tidak terdapat inti sel, sedangkan pada eukariotik terdapat inti sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Pada prokariotik, retikulum endoplasma tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada. Badan Golgi pada prokariotik tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada. Selanjutnya, ada mitokondria. Pada prokariotik tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada. DNA pada prokariotik seperti cincin, sedangkan pada eukariotik berbentuk seperti pita spiral. Selanjutnya, vakuola pada prokariotik tidak terdapat, sedangkan pada eukariotik ada. Struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul adalah molekul besar yang terdiri dari banyak atom. Biasanya, makromolekul berupa polimer. Blok penyusun polimer disebut juga dengan monomer. Sel hidup terdiri dari 4 makromolekul, di antaranya protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. 1. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan penyusun struktur sel dan sebagai sumber energi. Berdasarkan jumlah monomer, karbohidrat dibedakan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. A. Monosakarida. Pemberian nama monosakarida ditentukan oleh banyaknya atom C. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam monosakarida diantaranya ada ribosa, glukosa, galaktosa, dihidroksiaseton, ribulosa, dan fruktasa. B. Disakarida. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam disakarida adalah maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrasa. C. Polisakarida. Polisakarida terdiri dari ratusan maupun ribuan monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Fungsi dari polisakarida adalah sebagai materi cadangan atau simpanan, sebagai materi struktural atau pembangun. 2. Lipid. A. Lemak. Lemak yang memiliki asam jenuh disebut juga dengan lemak jenuh. Contohnya, lemak hewani. Sedangkan, lemak yang memiliki asam yang tidak jenuh disebut juga dengan lemak tidak jenuh. Contohnya, lemak nabati dan minyak ikan.
Fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari asam lemak, gliserol, dan alkohol. Fosfolipid bersifat ambivalen terhadap air karena memiliki ekor hidrokarbon. C. Steroid. Steroid merupakan lipid yang memiliki kerangka karbon dengan bentuk 4 cincin yang menyatu. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam steroid adalah ergosterol, tigmasterol, sitosterol, serta kolesterol. 3. Protein. Protein berfungsi sebagai pergerakan, pertahanan, dukungan struktural, penyimpanan, dan enzim. 4. Asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan individu yang diwariskan, sebagai tempat penyimpanan energi, dan koenzim. Ini adalah contoh struktur sel tumbuhan. Di antaranya ada peroxisome, vesicle, membran sel, badan Golgi, pori-pori inti, selubung inti, nukleus, nukleus plasma, dinding sel, RE halus, RE kasar, vakuola, mitokondria, lisosom, sitoplasma, kloroplas, dan ribosom. Ini adalah contoh struktur sel hewan. Di antaranya ada RE halus, mitokondria, membran sel, sitoplasma, sentriol, lisosom, aparatus Golgi atau badan Golgi, nukleus, membran inti, nukleoplasma, RE kasar, dan ribosom. Fungsi-fungsi dari struktur sel. 1. Membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat baik dari dalam sel maupun dari luar sel. Kemudian, membran sel juga berfungsi sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. 2. Nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengontrol proses sintetis protein, mengatur metabolisme, sebagai tempat penyimpanan informasi genetik berupa DNA, sebagai tempat penggandaan DNA. 3. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, tempat terjadinya pergerakan organel-organel, tempat organel sel, dan sitoskeleton. 4. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembentukan sintetis protein atau pembentukan protein. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Fungsi dari RE kasar yaitu berperan dalam proses sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Sedangkan RE kasar berperan dalam pembentukan fosfolipid dan hormon insulin. 6. Badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah berperan dalam sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel, dan juga berperan dalam membuat makromolekul. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama ada sentrosom. Sentrosom tidak terdapat pada tumbuhan, sedangkan terdapat pada hewan. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel terdapat pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak terdapat. Yang ketiga ada kloroplas. Terdapat pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak terdapat. Yang keempat ada vakuola.
Vakuola terdapat pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak terdapat. Yang kelima ada retikulum etaplasma, terdapat pada tumbuhan juga terdapat pada hewan. Yang keenam ada ribosom. Ribosom terdapat pada tumbuhan juga terdapat pada hewan. Yang ketujuh ada plastida. Plastida terdapat pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak terdapat. Yang terakhir ada sentriol. Sentriol tidak terdapat pada tumbuhan, sedangkan terdapat pada hewan. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.